Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di Kabupaten Bogor. Sapa Wargi PGRI kembali hadir dalam podcast episode kedua. Masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dan rangkaian webinar series Hardiknas Pendidikan Bermutu untuk Semua. Sesuai dengan janji kami bahwa kami akan menghadirkan kembali narasumber keren yang akan membahas tentang deep learning. Siapa lagi kalau bukan Bunda Nur Komaria MPD. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, akhirnya datang juga nih ke podcast kita. Alhamdulillah. Mau nanya dulu nih kabarnya ya. Kita tanya dulu nih. Halo, apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Ya kelihatan nih glowing cerah gitu kan. Bunda Nur, ini sesuai dengan janji kita ya kemarin di webinar series. Kan kemarin waktunya tuh gak cukup tuh ya. Coba sebentar banget ya. Netizen ini masih penasaran nih Bun mengenai deep learning. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang deep learning. Semoga dari obrolan ini gak membawa Bapak dan Ibu depresi begitu ya. Obrolin deep learning terus jadi depresi gitu. Oke, mau nanya satu nih ya, yang paling banyak ditanyakan Bunda Nur. Ngomongin deep learning itu tuh kurikulum apa bukan sih, sejenis makhluk apa itu? Oke. Ini terjadi miskonsepsi mungkin ya. Betul. Bahwa sebetulnya deep learning itu bukan kurikulum. Jadi deep learning itu sebuah pendekatan. Kalau dulu kita di tahun 1970 kita kan mengenal adanya CBSA ya. Cara belajar buku sampai habis. Catat buku sampai habis. Itu cara belajar siswa aktif itu. Kemudian juga ada pembelajaran efektif menyenangkan Paikem. Oh iya benar. Pernah ya? Itu pernah belajar itu Paikem. Simba Paikem. Nah, gitu akhirnya ada jembatan keledai ya. Betul. Kemudian juga kan kita mengenal sekarang tuh ada CTL. Nah, itu pendekatan pembelajaran. Jadi pembelajaran mendalam atau deep learning itu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Berarti sama halnya seperti dengan diferensiasi gitu Kak Bun? Ya. Scientific di kurikulum 2013 gitu? Kalau kurikulum 2013 kan amanatnya itu menggunakan pendekatan saintifik. Yang itu ya menanya, mengamati itu 5M. Nah, kemudian kurikulum Merdeka kemarin ada pendekatan berdiferensiasi. Kemudian sekarang ini dikenalkan juga, diharapkan digunakan dan memang harus digunakan ya pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi deep learning itu merupakan pendekatan dalam pembelajaran. Asik. Berarti kalau bisa disimpulkan ya Bun, tiap kurikulum tuh ada jagoan-jagoannya sendiri. Iya. Jadi kalau ini kan berdasarkan hasil analisis kemarin ya, ketika dianalisa ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini guru juga sebetulnya Mbak Titik, guru tuh belum Bu berdiferensiasi aja kita belum paham betul ya. Nah, sini sudah deep learning ini merupakan tatanan ya yang baru. Jadi tapi di dalamnya juga ada diferensiasinya deep learning itu. Jadi bukan berarti ada pendekatan deep learning kemudian berdiferensiasinya hilang, bukan. Tapi tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Justru mungkin yang deep learning ini memoles yang diferensiasi gitu ya. Memoles menjadi lebih baik begitu. Nah, nih ngomongin poles-memoles nih. Jadi inget nih ya. Gini, Bu Nur, kan kalau diferensiasi itu punya ciri khas, ciri khas yang bisa melayani peserta didik yang beragam, gitu kan jargonnya begitu ya. Nah, kalau di deep learning sendiri apa nih Bun jargonnya? Nah, setelah kalau diferensiasi tadi begitu, bisa melayani peserta didik sesuai dengan kodratnya katakan. Ditambahkan di deep learning itu menyenangkan sehingga mereka menjadi bahagia. Jadi goalnya itu membuat bagaimana siswa belajar itu bahagia. Dapat nih. Jadi enjoyful-nya nih yang jadi jargon utama. Nah, ngomongin tentang menyenangkan, enjoyful. Apakah semua pembelajaran bisa dijadikan enjoyful? Sangat bisa. Tergantung nanti bagaimana gurunya membuat sintak dari mata pelajaran itu, dari pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya itu menjadi anak-anak itu senang. Berarti di sana ada pemilihan metode yang tepat. Nah, cakep. Tepatnya itu kan bukan hanya tepat pada mata pelajaran, tapi tepat juga pada karakteristik peserta didiknya. Nah, itu yang kadang-kadang keliru ya. Berarti tetap saja ya Bun, harus ada pra pembelajaran untuk melihat karakteristik murid kita ya. Iya, harus ada. Jadi nggak semua metode langsung dikasihin semua gitu ya. Harus lihat dulu nih muridnya petakilan apa enggak. Betul. Yang introvert ada berapa gitu. Tetap seperti itu. Yang ekstrovert berapa nih gitu. Oke, menarik nih.
ngomongin tentang deep learning juga, contohnya tuh kayak gimana? Kalau misalkan langsung praktik di kelas tuh? Kalau langsung praktik di kelas, jadi sama sebetulnya Mbak Titi kalau kita membuat di sintak pembelajarannya itu, bagaimana anak, bukan berarti begini, Bu, kalau metode diskusi itu kan metode lama misalnya benar-benar. Metode lama. Sekarang itu harus menggunakan pembelajaran yang interaktif. Nah, deep learning itu harus interaktif, harus ada komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dan siswa. Begitu harus ada itu. Nah, itu dibuat nanti di dalam rencana pembelajarannya ya. Dalam rencana pembelajarannya itu dibuat bagaimana siswa itu menjadi aman ketika dia belajar, menjadi nyaman ketika dia belajar, dan dia yang paling penting mendapatkan ilmu yang bukan hanya sekadar menghafal. Karena deep learning itu bukan menghafal, tapi dia bisa menganalisa dan merefleksi. Saya sudah mendapat apa tadi ketika belajar gitu. Nah, seperti itu. Jadi diterapkanlah kalau mungkin Mbak Titik ya. Kalau saya bertanya kepada guru ketika saya mengobservasi pembelajaran, di antara mereka itu sebetulnya sudah menggunakan pendekatan deep learning. Sebetulnya sudah. Tapi nggak sadar. Tapi mereka nggak sadar itu sudah deep learning. Makanya ketika kebetulan saya sedang mengobservasi beberapa guru yang pembelajaran, saya bilang, sadar enggak tadi itu sudah deep learning begitu. Nah, ini pada bagian ini, pada bagian ini. Jadi guru bukan hanya meminta siswa itu menyebutkan, tapi juga dia bisa menganalisis. Karena deep learning itu lebih kepada hot, bukan kepada lotnya ya, kepada sana. Jadi bukan hanya tahu kenapa gunung meletus, tetapi mereka bisa menjelaskan mengapa gunung itu meletus. Bahkan sampai dampak kehidupannya. Dampaknya apa? Seperti itu. Berarti dipantik untuk berpikir kritis. Nah, seperti itu. Nah, itu kan bisa juga misalnya dengan menggunakan PBL. Nah, bisa kan seperti itu. Jadi deep learning itu bukan berdiri sendiri, tidak. Dia itu yang paling penting nanti. Kalau anak-anak belajar, patokannya gini lah. Anak-anak itu belajar itu senang, aktif mereka itu. Mereka aktif, mereka juga kalau belajar siswa di kelas itu ramai ribut kan gak jadi masalah. Yang penting itu ributnya itu belajar ya. Nah, seperti itu. Terus juga mereka tuh kalau antusias mempelajari sesuatu dan bukan disuruh menghafal, tetapi disuruh mereka itu bagaimana mereka bisa menganalisa mata pelajaran itu, materi ajarnya seperti apa. Seperti tadi contohnya kayak gitu. Nah, yang paling penting kan berarti ini persiapannya pada guru. Nah, guru balik kan, lagi nih, aktor utama nih. Itu guru ya. Jadi bukan siswa, tapi aktornya guru, karena supaya siswa tadi pembelajaran dia menyenangkan gitu, dia bermakna. Nah, itu kan berarti bagaimana si guru itu bisa meramu rencana pembelajarannya. Nah, cakep. gitu, nah, ini ngomongin bermakna nih Bun, indikator sebuah pembelajaran dianggap deep learning atau sudah bermakna itu bisa dilihat dari mana nih? Nah, kalau dianggap bermakna itu pertama disebut bermakna ketika ada pemahaman konseptual yang kuat. Nah, pemahaman konseptual yang kuat tadi yang saya katakan, bukan hanya sekadar anak itu bisa menyebutkan terjadi gunung meletus, tetapi dia juga ketika dia bisa menyebabkan apa yang menyebabkan terjadinya gunung meletus, bagaimana dampaknya. Dampak itu kan mungkin mereka hanya kalau ketika mereka berpikir bahwa dampaknya itu semua hewan jadi jadi mati, semua ladang, tumbuhan hilang gitu semua. Nah, bukan hanya sekedar itu. Ketika di planning itu dia mampu menyebutkan bahwa setelah ada gunung meletus, tanah itu menjadi lebih subur. Jadi mereka mengkaji, bukan hanya sekadar kalau berpikir cuma bukan di 5 cm ya di gininya, tapi berpikir jauh begitu. Jadi langkah ke depannya nih apa nih? Sampai seperti itu anak. Dan untuk anak bisa jadi seperti itu, pemahaman konseptual itu kan berarti harus ada pendampingan dari guru. Nah, ini yang penting bagi guru. Masalahnya gurunya itu tuh yang harus tingkat dulu kompetensinya supaya anak bisa mendampingi sampai anak bisa berpikir jauh ke sana. Oke. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga berpikir kritis. Pasti tadi kan kalau saya bilang bahwa anak itu mampu menguasai konsep, berarti kan dia sudah berpikir kritis, Mbak. Nah, sudah berpikir kritis. Nah, itu yang ketika anak sudah berpikir kritis, jadi kita nggak boleh lagi guru itu bilang, kamu tuh yang kayak gitu ditanya, nggak bisa begitu. Nah, itulah pendalamannya.
anak itu sedang mendalami materi itu sebetulnya, ketika anak kadang-kadang bertanyanya itu di luar dari materi ajar yang ada di guru itu, iya, ya di buku out of guru, the box out lah of gitu. the box gitu kan. Jadi guru jangan marah-marah dong kalau ditanya yang aneh-aneh atau random gitu ya, Bun. Iya gitu, jadi nggak usah marah-marah gitu, tapi mungkin itulah sedang mereka memaknai pembelajarannya. Nah itu udah otomatis berpikir kritis. Nah kemudian juga menerapkan yang paling penting nih Mbak, dalam konteks yang baru. Ini udah C6 ya Bun ya? Jadi di blending itu lebih kepada mulai dari ditarik taksonomi belum gitu ya, udah mulai C6 dari sudah sampai C6, jadi sampai menerapkan konteks itu dalam hal-hal yang baru. Contohnya gimana nih? Nah ketika misalnya begini kan, kita kemarin saya mengobservasi, ini contoh real ya Mbak Tik. Saya mengobservasi guru mengajar, kemudian yang diajarkan itu adalah tentang itu tadi, bencana ya, bagaimana alam bisa berubah. Salah satunya kan dengan adanya bencana. Dengan adanya bencana kemudian apalagi yang selain dari gunung meletus, misalnya banjir dan sebagainya. Nah ketika guru itu memberikan pertanyaan pemantik, kenapa terjadinya banjir? Apa dampaknya dari banjir? Kenapa bisa banjir? Itu kan banyak jawaban, mulai dari misalnya saluran air mampet atau tidak ada saluran air sama sekali dan sebagainya. Anak itu tahu kalau supaya tidak terjadi banjir apa yang harus kita lakukan. Nah berarti ketika yang dilakukan itu apa? Yang dilakukan adalah tidak boleh buang sampah sembarangan, misalnya. Itu baru action ya. Action. Nah jadi nanti siswa itu diharapkan bukan hanya sekadar tahu bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi dia juga harus melakukan itu, menerapkan itu dalam konteks nyatanya mereka di hidupnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu sudah di blending tuh ke sana. Jadi di blending tuh luas sekali. Dan juga harus ada ini Mbak, kolaborasi dengan guru yang lain atau mungkin dengan orang tua murid. Oh ini mungkin yang disebut dengan kemitraan belajar itu kemitraan belajar itu harus ada kolaborasi itu. Ketika kita kan mungkin gini Bu, Mbak Tik, Bu jadinya pada masih sangat muda ini. Kan mungkin juga guru itu tidak atau belum paham benar tentang satu konsep apa sajalah misalnya ya. Kemudian dia butuh narasumber nih. Nah narasumbernya kan bisa dengan temannya, begitu teman-teman satu sejajaran ya, jajaran sejawat guru, gitu. Sejawatnya. Itu berarti dia bisa bermitra dengan teman sejawat di sekolah. Atau mungkin ketika tidak ada yang bisa menjelaskan itu, mungkin juga bermitra di teman-teman sejawat di lingkup yang lebih besar. Misalnya KKG, di KKG misalnya ya seperti itu. Saya butuh narasumber ini mungkin gitu. Itu, mau nggak hadir di kelasku untuk jelasin ini gitu ya. Bisa secara langsung atau dia belajar. Gitu ya, belajar atau mungkin orang tua murid. Nah ketika mata pelajaran mungkin ini disebut mata pelajaran misalnya SBDP lah katakan, kesenian atau mungkin di situ ada prakaryanya. Mungkin kan si guru itu tidak paham membuat sesuatu, misalnya nggak ahli. Ya bisa saja dia belajar sama orang tua murid begitu. Lalu setelah dia belajar lalu diajarkan kembali kepada siswanya supaya betul-betul paham, hanya enggak katanya ya, tapi dia betul-betul belajar dan dia bisa. Ketika dia bisa, dia mampu menerapkan itu kepada anak didiknya. Nah itu yang kolaborasi itu seperti itu. Jadi bukan berarti harus, boleh enggak orang tua didatangkan ke sekolah? Ya boleh saja. Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau misalnya lebih baik sih kalau saya lebih belajar deh gurunya ikut. Jadi gurunya juga bisa. Jadi gitu. gurunya ngedalemin juga nih. Iya. Jadi murid dapat deep, gurunya juga dapat deep. Nah iya seperti itu. Kalau hanya orang tua murid yang mengajarkan kan gurunya juga nanti penilaiannya bagaimana? Betul. Nah, tidak tahu prosesnya. Rancu jadi. Ini kan deep learning itu satu ikat sampai kepada penilaian, bukan kepada bagaimana proses pembelajarannya. Gitu. Keren ya ternyata ya. Ya benar-benar saya sepakat deh Bun. Guru harus belajar biar gurunya juga dapat deep dan gurunya nggak depresi. Iya. Ketika di deep learning kan Batik ya, kita misalnya dengan PJBL-nya ada produk yang dibuat. Kalau gurunya enggak bisa, dia mungkin hanya menilai produknya aja. Oh, dibentukannya bagus, halus, tapi dia tidak menilai prosesnya. Bagaimana anak membuat produk itu. Yang paling penting kan prosesnya, bukan produknya. Betul. Nah, itu deep learning itu sampai ke sana prosesnya. Bukan di akhirnya, bukan di akhir gitu. Karena memang dapat makna itu pas diproses. Iya, gitu, pas diproses itu. Keren nih. Jadi, nah nih, kan kalau tadi Bunda ceritain tuh udah panjang tuh ya. Panjang tuh. Dia mulai dia berproses seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan ini juga nih dari teman-teman. Kalau misalkan deep learning itu dengan proses yang panjang itu butuh waktu berapa lama? Itu tergantung dari nanti
materinya ya, kedalaman Oke. materinya. Kalau deep learning itu kita gunakan satu pembelajaran 2 JP juga bisa, Mbak. Oh bisa? Bisa Gitu. lah, bisa. Ay, keren-keren. Nah, Gimana Ini nih? kemarin begini, ini maaf ya, saya contohnya real aja karena memang Iya, pengalaman saya betul. mengobservasi, kemudian saya diskusi dengan guru begitu. Nah, si guru itu mengajarkan tadi itu ya yang bagaimana alam bisa berubah. Nah, ketika bagaimana alam bisa berubah itu 2 JP Mbak Tik. 2 JP 2 aja? JP itu. Dia hanya 2 JP. Dia pertama kalau ice breaking tentu pasti ya dia membuka dengan persepsi lah. persepsinya seperti itu. Kemudian di tengah-tengah juga ada ice breakingnya. Nah, anak itu dibawa untuk menonton video. Menonton video terjadinya gunung meletus atau bencana ketika di Jogja itu. Ya, di Jogja iya, Merapi. kejadian. Di situ kan kita melihat banyak orang yang berlarian, binatang dan sebagainya. Panik Terus, situasi. panik situasi. Kemudian ketika panik ada juga terus akhirnya kan di situ dampaknya ada lahar dingin dan sebagainya. Itu ditontonkan itu oleh guru itu. Beberapa video itu ditontonkan. Ditayangkan. Kemudian ketika ditayangkan, anak-anak itu sebelumnya sudah diberitahu, kalian nanti tonton ini, kemudian setelah kalian nonton video ini, kalian harus bisa menjelaskan apa yang terjadi. Jadi ceritain ulang lah. Tontonkanlah seperti itu hanya 10 menit itu ya, hanya 10 menit. Kemudian berdiskusilah si guru itu. Sebelum guru tanya, anak-anaknya sudah, Bu, ternyata ya, mereka sudah begitu, udah dapat ya, udah dapat sini. Bu, ternyata ya, Bu, kalau gunung meletus itu bahaya, rumah semua habis dan sebagainya. Nah, kalau begitu gimana ya supaya mencegah gunung meletus? Gitu. Nggak bisa, Bu, itu kan kuasa Allah, betul ya? Kita nggak bisa mencegah gunung meletus, tapi itu kuasa Allah begitu. Hanya mungkin yang bisa dilakukan, yang dilakukan oleh kita ketika itu gunung meletus. Nah, itu mereka mengkaji sedemikian rupa. Berarti kalau begitu tinggalnya tidak boleh di radius berapa. Berarti nanti ada itu nanti kalau kan yang di puncak dia tidak boleh di radius berapa. Nanti kalau itu juga berarti Bu harus dia ada anak yang pernah mungkin jalan saya tidak tahu kemana ya. Itu loh Bu, saya juga pernah jalan waktu itu ada jalur evakuasi. Nah, gitu. Berarti harus bikin juga tuh Bu kalau gitu ya, harus membuat jalur evakuasi di daerah itu kalau terjadi bencana gitu. Nah, terus ketika terus saja mereka belajar sampai anak itu bisa menyimpulkan bahwa gunung meletus itu pertama itu memang sudah takdir Allah sudah meletus. Tetapi bukan kita harus menghentikan peletusannya, tapi kita menjaga bagaimana supaya tidak terdampak. Keren. Supaya tidak terdampak dari gunung meletus seperti apa. Kemudian jadi di situ ada mungkin rasa keimanannya bahwa gunung meletus itu ada yang bilang begini, Bu, setelah gunung meletus itu tanah itu menjadi subur. Berarti sebetulnya kita dikasih rezeki dari kita, dari bahaya, dari situasi seperti itu, dari peristiwa yang sangat menyeramkan itu, kita sebetulnya sedang diberi rezeki untuk kedepannya anak cucu kita. Keren. Itu sampai anak tuh bisa menyimpulkan begitu. Jadi di situ akan lebih subur. Dia bilang, gurunya tanya. Iya, nah seperti itu kamu bisa. Kita coba Bu dilihat ya, anak-anak tuh sampai begitu. Dan guru tuh harus menuntun betul. Tanah itu nanti dia sampai menyebutkan tanah yang terdampak itu misalnya menggunakan unsur haranya lebih tinggi dan sebagainya. Sampai seperti itu. Nah, itu hanya 2 JP bisa. 2 JP. Ternyata kesimpulannya yang namanya deep learning itu butuh waktu yang singkat juga bisa. Tapi mungkin dengan catatan asal gurunya bisa memantik ya Bun ya. Gurunya bisa memantik. Oke Bun, sebetulnya banyak banget yang pengen ditanyakan terkait dengan assessment deep learning dan sebagainya. Tapi enggak satu kali podcast aja. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam. Teman-teman, ini obrolannya seru banget loh. Nah, mau mutusnya juga susah banget nih sebenarnya. Pengennya ngobrol terus. Nah, tapi kalau satu kali langsung dipangkas habis kayaknya nggak seru. Nanti kita podcast lagi sama Bu Nur Komaria untuk bahas tentang assessment deep learning. Bu Nur, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Nanti berkenan ya ngobrol lagi ya Bun ya. Insya Allah. Kita ngobrolin assessment. Sampai refleksinya nih. Baik. Biar nanti guru-guru dapet nih buletannya deep learning nih. Bunda Nur, makasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu. Gitu. Sama-sama. Alhamdulillah. Mbak Titik juga sehat selalu ya. Amin. Bapak Ibu,
guru di Kabupaten Bogor, demikianlah tadi obrolan singkat mengenai deep learning dengan Bu Nur Komaria MPD. Saya rasa obrolan tadi dapat mengambil insight-insight yang sangat penting tentang deep learning. Jumpa lagi nanti di seri berikutnya ngobrolin dengan Bunda Nur, assessment deep learning. Jangan lupa nonton terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.